Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan matematika dasar. Kita masih membahas bab sebelumnya, yaitu tentang sistem bilangan real ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Ya, pertidaksamaan kemarin sudah sempat disinggung ya tentang pengertiannya dan juga tanda-tandanya dan sedikit contohnya. Ya, jadi pertidaksamaan itu saya ulangi, kita pelajari lagi ya, karena ini memang sudah pernah dipelajari mungkin dulu, jadi ini sifatnya itu hanya mengingat dan mengulang sebenarnya. Ya, pertidaksamaan itu adalah kalimat matematika yang masih mengandung variabel dan dihubungkan dengan tanda lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Ini ya. Ini adalah tanda-tanda dari pertidaksamaan. Contohnya seperti ini. 2x plus 6 lebih dari sama dengan 12, atau x kuadrat min x min 6 kurang dari 0. Gitu. Jadi biasanya di sebelah kirinya masih mengandung variabel, di sebelah kanannya nanti bisa 0, bisa bilangan ini ya, bisa bilangan gitu. Ya, jadi nanti ada dua buah ruas kiri dan ruas kanan. Nah, cara menyelesaikan pertidaksamaan ini, bagaimana caranya? Yaitu kita gantikan variabel dengan bilangan sedemikian sehingga menjadi pertidaksamaan yang bernilai benar. Jadi karena salah satu ruas masih mengandung variabel, maka agar pertidaksamaannya bisa kita selesaikan, kita harus menghitung atau mencari variabel yang dapat menggantikan variabel ini dengan bilangan ya, dengan bilangan tertentu, tentunya dengan menggunakan perhitungan yang tepat sehingga pertidaksamaan menjadi bernilai benar. Jadi pertidaksamaan itu bernilai benar apabila ruas kirinya memiliki nilai yang benar dengan ruas kanan ya. Contohnya misalkan 5 kurang dari 3. Nah, itu kan pertidaksamaan yang bernilai salah ya. Agar menjadi benar berarti 5 lebih dari 3. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi agar pertidaksamaannya menjadi bernilai benar, maka kita harus menghitung variabel atau menghitung bilangan untuk menggantikan variabel yang ada di salah satu ruas gitu. Kemudian contohnya ya, jadi untuk pertidaksamaan yang akan dibahas di sini, kita batasi saja, ada pertidaksamaan linier, pertidaksamaan kuadrat, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, jadi untuk pertidaksamaan banyak sekali ya, sifatnya seperti fungsi, jadi ada, kalau misalkan ada fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, begitu pula dengan pertidaksamaan juga seperti itu. Yang paling dasar nanti ada pertidaksamaan linier, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan pecahan, pertidaksamaan akar, bentuk akar gitu ya, dan sebagainya. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu, kemudian juga kita tidak terlalu mendalami ini, kita hanya membahas tentang 3 pertidaksamaan saja, yaitu linier, kuadrat, dan harga mutlak. Oke, untuk yang pertama, selesaikan pertidaksamaan 2x plus 6 lebih dari sama dengan 12. Ya, mungkin bagi kalian yang sangat menyukai matematika pada saat sekolah dulu, ya, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan soal pertidaksamaan seperti ini ya. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, pertama kita tuliskan dulu 2x plus 6 lebih dari sama dengan 12. Kemudian kita lihat yang ada variabelnya adalah di ruas kiri ya. Ruas kiri mengandung variabel yaitu x. Ya, kemudian ya, kita ambil contoh yang lebih mudah ya, paling mudah. Nah, biasanya itu caranya itu adalah menghilangkan 6 dan 12. Jadi kita fokusnya kan ke variabel. Jadi gimana caranya? Biar yang ruas kiri itu sisanya variabelnya aja gitu, x-nya saja. Sedangkan di sini masih ada plus 6 ya. Jadi biar plus 6-nya hilang, caranya gimana? Caranya adalah dengan dikurangi 6. Ya, dikurangi 6. Ya, ini tidak dituliskan ya. Jadi sebenarnya ini ada plus 6 dikurangi 6 gitu kan hasilnya 0. Ya, karena ruas kiri dikurangi 6, berarti ruas kanan juga dikurangi 6. Gitu. Atau biasanya kalau pakai cara cepat, plus 6 gitu pindah ruas ke kanan gitu ya. Jadi plus pindah jadi min gitu kan, min 6 ya. Tapi sebenarnya cara yang
cara yang konsep yang sebenarnya adalah dengan menghilangkan ini, menghilangkan bilangan yang ada di sebelahnya ini. Jadi dikurangi 6, kedua-dua sama-sama dikurangi 6, tapi nggak apa-apa biar nanti menghitungnya lebih cepat ya. Boleh cara seperti itu, plus 6-nya pindah ruas ke kanan, sehingga plus menjadi min 12 kurangi 6 gitu ya, hasilnya 6. Maka X lebih dari sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 3. Ya, gitu ya. Jadi tidak boleh X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3 itu berarti hanya 3. Tapi kalau lebih dari sama dengan 3, berarti semua bilangan real yang lebih dari sama dengan 3 itu merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus 6 lebih dari sama dengan 12. Berarti bisa dimulai dari 3 ya. 3, 3,5, 3,6, 3,7, 4, 5, dan seterusnya. Ya, jadi kita tuliskan dalam notasi himpunan, HP sama dengan X bila mana X lebih dari sama dengan 3, atau dalam notasi selang, ya 3 kurung siku, 3, tak hingga, kurung buka ya. Ini untuk notasi selang, X lebih dari sama dengan 3. Karena mengandung sama dengan, maka kurungnya kurung siku. Kemudian ini kenapa tak hingga? Karena lebih dari sama dengan 3 itu tidak ada batasnya ya. Semuanya masuk gitu. Yang penting dia masuk bilangan real. Jadi dia 3, tak hingga. Maksudnya tak hingga itu dia tidak bisa kita tuliskan ujungnya berapa begitu ya. Ya, ini adalah contoh dengan menggunakan notasi selang. Ini saya tuliskan dua-duanya ya, biar bisa dipelajari dua-duanya. Dua-duanya, satunya dengan notasi himpunan, satunya dengan notasi selang. Kemudian yang berikutnya, contoh 2. Ya. Selesaikan pertidaksamaan X kuadrat min X min 6 kurang dari 0. Ya, kalau yang tadi pertidaksamaan linear, kalau sekarang adalah pertidaksamaan kuadrat. Ya, pertama kita tuliskan dulu X kuadrat min X min 6 kurang dari 0. Nah, kalau untuk pertidaksamaan kuadrat, ya, karena ada bentuk kuadrat di sini, berarti tidak bisa langsung dengan cara seperti fungsi linear, pertidaksamaan linear tadi ya. Kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah kita coba faktorkan dulu bentuk pertidaksamaan, bentuk kuadratnya difaktorkan dulu, maksud saya ya. Ya, cara memfaktorkannya gimana? Apakah masih ingat? Nah, faktorkannya seperti ini ya. Ya, kita cari bilangan yang kalau dikalikan min 6 ya, berarti 3 sama 2 ya. Kita coba 3 sama 2, kemudian yang kalau dikali itu min 1. Kenapa min 6 dan kenapa min 6 sama min 1? Ya, karena untuk memfaktorkan memang seperti itu ya, cara yang paling mudah. Ya, ini koefisiennya adalah min 1, kemudian ini konstantanya min 6. Ya, untuk mencari faktornya yang paling mudah seperti itu, kita tulis x, kemudian di sini pasangan yang tepat agar kita mendapatkan bilangan yang kalau dikalikan min 6 kemudian ditambahkan min 1 adalah negatif 3 dan plus 2. Gitu ya. Itu langkah pertama, kita faktorkan dulu. Tanda min sama plusnya tidak boleh sampai salah, karena kalau sampai salah, nanti akan membuat perhitungannya itu ke bawah-bawahnya juga ikut salah. Kemudian selanjutnya adalah, ya selanjutnya kita cari pembuat nolnya dulu ya. Ya ini agak kurang, jadi x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3, ya, atau x sama dengan negatif 2. Ya, setelah kita mendapatkan pembuat nolnya ya, jadi ini dua-duanya faktornya itu disamakan 0 gitu. X min 3 sama dengan 0 berarti x sama dengan 3, atau x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2. Kemudian kita masukkan pembuat nolnya itu ke dalam garis bilangan ya. Kita letakkan negatif 2 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan ya. Posisinya tidak boleh tertukar. Kalau sampai nanti tertukar, nanti juga akan membuat himpunan penyelesaiannya menjadi salah. Gitu ya. Selanjutnya, apa yang dilakukan? Yang kita lakukan adalah uji titik ya. Uji titik, sebenarnya uji titik dulu ya. Kita uji titik. Uji titik
Ya, mohon maaf, ini tulisannya kurang bagus ya. Kita ambil bilangan yang mudah untuk mencari daerah arsiran yang tepat. Ya, nanti daerah yang diarsir adalah daerah yang sesuai dengan pertanyaannya. Ini daerah kurang dari 0 ya, daerah yang negatif. Ya, jadi kita harus mencari daerah yang negatif itu di mana, gitu. Ya, ini kebetulan memang sudah ada jawabannya ya, tapi ini asalnya dari mana kan tidak tahu ya. Jadi ini saya jelaskan di sini. Ya, untuk mencari daerah yang negatif, kita uji titik dulu. Uji titik di antara yang kurang dari min 2, di antara min 2 dan 3, dan juga yang lebih dari 3. Kita ambil saja bilangan yang mudah, yaitu 0 di sini ya. Ya, tidak boleh uji titik di min 2 sama 3 ya. Pokoknya harus selain min 2 sama 3. 1 boleh, min 4 boleh, 4 boleh, 5 juga boleh ya. Kita ambil yang mudah saja. Ya, untuk X sama dengan 0, kita masukkan X sama dengan 0 ke sini ya. Ke sini boleh, ke sini ya, boleh ya. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti 0 kuadrat ya, dikurangi 0 kurangi 6. Hasilnya adalah negatif 6 ya. Nah, ini hasilnya adalah negatif 6. Ternyata hasilnya adalah menghasilkan bilangan negatif. Ya, negatif 6 kan bilangan negatif ya. Nah, ini menghasilkan bilangan yang negatif. Sehingga daerah yang memuat X sama dengan 0 akan menghasilkan daerah yang negatif juga. Jadi cukup kita menguji salah satu titik saja, itu sudah mewakili titik-titik yang ada di sini gitu. Yang ada di sekitar 0 itu juga pasti hasilnya kalau dimasukkan negatif juga gitu ya. Di sini kan ada min 1, ada 1, ada 2 ya. Nah, gini ya. Nah, cukup kita membuktikan dengan bilangan 0 saja, kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa daerah yang memuat angka 0 ini, bilangan 0 ini pasti akan menghasilkan daerah yang negatif. Di antara min 2 dan 3 berarti dia adalah daerah yang negatif ya. Ini sudah digambarkan di sini. Kemudian sebaliknya, ya, di sebelah kanan 3, ini batasnya ya, batas pembuat nolnya. Itu lawan dari negatif ya, positif. Ini juga lawan dari negatif ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, polanya memang seperti itu ya. Kalau dia bentuknya ketidaksamaan kuadrat biasa seperti ini, ya, kalau yang kita sudah menemukan satu yang negatif, berarti nanti yang lain itu lawannya, begitu ya. Beda kalau misalkan dia nanti pangkatnya 3 atau polinomial yang lebih tinggi ya, pangkat 4, 5, dan seterusnya, itu harus kita cek satu persatu. Ya, atau mungkin ketidaksamaan bentuk pecahan, itu juga harus dicek. Ya, kemudian kita sudah mendapatkan daerah yang negatif adalah daerah di antara min 2 dan 3. Ya, setelah itu biar lebih jelas ini ya. Kita arsir daerah yang negatif. Kenapa kita arsir yang negatif? Karena soalnya mintanya yang negatif. Nanti kalau soalnya mintanya yang positif, berarti kita arsir juga yang positif, gitu ya. Oke, kita sudah mendapatkan hasilnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang terletak di antara min 2 dan 3. Min 2 kurang dari X kurang dari 3, X anggota bilangan real. Atau dengan notasi selang, ya, min 2,3, kurung buka min 2,3. Ini sudah cukup menggambarkan atau mempersingkat tulisan ini ya. Jadi kalau X lebih dari sama dengan 3, pakai kurung siku ya. Tadi kurung siku 3, plus hingga, tapi kalau bentuknya interval seperti ini, kita cukup menuliskan dengan kurung buka min 2,3 kurung tutup. Kurungnya kurung biasa ya. Kenapa? Karena tidak mengandung sama dengan. Nah, seperti itu ya untuk himpunan untuk pertidaksamaan kuadrat. Ya, semoga satu contoh ini sudah cukup menjelaskan bagaimana cara penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ini sendiri. Oke. Selanjutnya adalah contoh 3. Nah, contoh 3 nanti silahkan untuk dikerjakan secara mandiri. Oke, demikian untuk penjelasan pertidaksamaan linear dan kuadrat. Untuk video selanjutnya nanti akan kalian saksikan di link berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.